Selamat datang kembali di My Chris Channel. Di sini Mimin akan melanjutkan alur cerita komik manhwa yang berjudul Sang Penerus Heavenly Demon. Jadi tak perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Di awal cerita, ketika Siwo menganggap Suho sebagai rivalnya sampai mati, investigator An menanggapi, "Oh, begitu ya. Sepertinya situasi kalian cukup rumit." Lalu Suho menanggapi, "Ah iya, ini tidak ada hubungannya dengan saat ini. Lagi pula semuanya sudah berlalu." Siwo menimpali, "Sudah berlalu. Ah, baiklah, itu memang sudah berlalu. Ayo kembali fokus pada kasusnya. Jadi, kelompok religius itu, bagaimana caramu menemukan gereja keselamatan?" Suho menanggapi, "Aku punya skill spesial. Kalau aku menggunakannya, sepertinya aku bisa menemukan lokasi mereka tanpa banyak masalah. Tapi aku harus memenuhi sebuah syarat." Siwo menyela, "Aku yakin kau tidak ingin memberitahu kami skill apa itu. Jadi apa syaratnya?" 2 hari. Berikan aku hak penuh untuk menginvestigasi kasus ini." Dengan terkejut, Siwo dan Inspektur An menanggapi, "Itu sulit. Kami bahkan tidak tahu skill apa yang kau miliki. Dan juga para wartawan itu mempublikasikan kasus ini juga dan menciptakan masalah bagi kami. Kalau ada masalah, aku mungkin harus menjadikanmu kambing hitam dan menanggung semua kesalahannya." Suho menanggapi dengan bergumam, "Ah, dia benar. Walaupun aku satu-satunya yang tahu tentang Blood Demon dan Blood Ghost, namun insiden ini menarik terlalu banyak perhatian." Tapi sebelum melanjutkan gumamannya, Suho berkata sembari tersenyum, "Ya, lakukan saja kalau memang itu harus, karena aku juga sudah terbiasa. Jadi Kim Siwo, apa kau yakin bisa membujuk atasanmu? Dilihat dari bagaimana kau membawaku ke sini secara mendadak." Siwo menanggapi, "Sejujurnya, aku tidak suka kau menyimpan sendiri semua informasinya. Tapi, baiklah, aku akan urus itu. Tapi camkan ini, kau hanya punya waktu 2 hari. Selebihnya aku takkan membantumu. Lebih dari itu." "Ya, oke, aku mengerti," ucap Suho. Setelah itu Siwo berkata kembali, "Inspektur An, ayo kita pergi. Dan kau Suho, kau pergilah juga. Karena kau menginginkan hak penuh untuk menginvestigasi kasus ini. Berarti kau tidak bisa terlihat oleh orang lain ketika sedang melancarkan aksimu." "Ah iya, itu benar. Jadi Inspektur An, sampai jumpa lagi," ucap Suho sembari pergi. Dengan masih kebingungan, Inspektur An berkata, "Apa ini tidak apa-apa begini? Dan akankah baik-baik saja? Di sini saya tak akan menghentikan kalian karena Anda bilang akan mengurusnya. Tapi ini adalah kasus di mana tidak ada yang mampu mendapatkan hasil apapun, walaupun seluruh asosiasi telah dikerahkan." Siwo menanggapi, "Inspektur An, bisakah kau mempercayakan hal penting yang akan mempengaruhi masa depanmu kepada seseorang yang kau benci?" "Itu sulit," ucap Inspektur An. Siwo berkata kembali, "Ya, aku juga sama. Tapi kenapa kau membiarkan dia melakukan sesukanya?" "Karena hanya ada satu alasan. Itu karena dia sangat mampu. Sampai-sampai aku bisa mengabaikan kebencianku kepadanya. Tapi, ya, lihat saja dulu. Kau akan paham nanti." Setelah itu Shin pun kembali ke Suho yang kini akan menyelidiki mayat korban. Heavenly Demon berkata, "Kau membuat situasi yang cukup menarik. Dia memang tidak sesuai dengan standarku yang sempurna, tapi dia dianggap cukup kuat oleh standar dunia ini. Bahkan dia akan terlalu kuat untuk seseorang yang kemampuannya belum matang sepenuhnya." Suho menanggapi, "Jadi kau ingin bertanya kenapa aku bermusuhan dengannya?" Heavenly Demon menimpali, "Apa kau lihat?" Sorot matanya. Ada niat membunuh yang ada di kedua matanya, dan itu telah melebihi batas kemampuan manusia. Kalau kau tidak bisa menyelesaikan kasus ini, dia pasti akan mencoba membunuhmu." "Ya, aku tahu," ucap Suho. Heavenly Demon berkata, "Ah, itu konyol sekali. Kenapa kau membiarkan dirimu diperlakukan seperti itu? Ada juga Oh Si Yeon, si wanita itu yang mencarimu. Lalu sekarang ada Kim Siwo.
Bukankah seharusnya mereka berterima kasih kepadamu atas apa yang terjadi? Dengan tatapan marah, Suho menanggapi, diamlah, itu bukan sesuatu yang bisa dibicarakan seenteng itu. Dengan memperhatikan tatapan Suho, Heavenly Demon berkata, ah, membosankan sekali. Yah, baiklah, aku yakin kau punya situasi sendiri. Jadi, apa yang akan kau lakukan sekarang? Karena ini sulit bagimu mencari jejak Blood Demon dengan kemampuanmu saat ini. Ya, itu kalau kau tidak membantuku, timpa Suho. Kenapa kau mengira aku akan membantumu? Heavenly Demon menanggapi. Ya, kau ingin mengambil kendali tubuhku, dan aku butuh bantuanmu saat ini. Jadi, Heavenly Demon, bantulah aku kalau kau ingin mendapatkan apa yang kau inginkan. Dengan tersenyum, Heavenly Demon menanggapi, baiklah, aku akan membantumu. Tapi kau salah besar kalau mengira aku akan selalu mendengar dan membantumu. Karena tidak semua orang bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan di waktu yang sama. Ya, aku tahu itu, timpa Suho. Dan camkan ini, pada saat itu yang lebih kuat akan menelan musuhnya. Setelah beberapa waktu bernegosiasi dengan Heavenly Demon, kini Suho pun memulai investigasinya. Lalu Heavenly Demon berkata, kalau kau ingin melacak energi Blood Demon, kau hanya perlu memasukkan energi ke dalamnya. Setelah menaruh tanganmu di atas mayat, meskipun mereka dalam wujud jiwa, mereka tak punya pilihan lain selain menjawab panggilanku. Lalu di saat Suho mengalirkan energinya, layar sistem muncul. Kemampuan Anda belum mumpuni. Ingatan akan kembali direka ulang dalam fragmen. Anda mungkin akan merasa sedikit pusing. Apakah Anda ingin melihat ingatannya? Dengan mantapnya Suho menerima pertanyaan sistem. Lalu Suho pun dibawa ke ingatan kurban. Reka ulang ingatan. Terlihat seseorang sedang kesal setelah bermain trading. Sial, seharusnya aku jangan menggunakan dana perusahaan untuk investasi sialan itu. Si sialan itu bilang kalau informasinya akurat. Tapi bagaimana ini? Bagaimana caraku memperbaiki ini? Yein pasti akan meninggalkanku juga. Namun tiba-tiba seseorang memasuki ruangan itu. Ternyata orang yang masuk itu adalah ayah Raimon. Lalu ia berkata, Anda kelihatan stres. Saya dengar dari Cha Myung-suk Anda sedang kesulitan. Sepertinya kami bisa membantu Anda. Dengan terkejut orang itu berkata, Anda Mr. Raimon, orang yang menjalankan panti asuhan. Tapi bagaimana Anda bisa tahu tentang situasi perusahaan kami? Dengan tersenyum mengerikan Raimon menanggapi, percayalah, pada gereja keselamatan, sang saintis satu-satunya yang bisa mencapai surgawi dan melakukan keajaiban. Apa Anda tidak ingin kehilangan keluarga dan perusahaan Anda begitu saja? Setelah mendengar ucapan Raimon seperti terhipnotis, ia berkata, ya, aku layak untuk mendapatkan keselamatan. Setelah itu, Shin pun kembali berpindah di rumah sang korban. Sang istri berkata, hei, apa? Kau akan pergi ke gereja lagi? Pak Su menanggapi, ya benar. Sang istri menimpali, apa gereja itu benar-benar gereja? Dengan marahnya, Pak Su berkata, berapa kali harus kukatakan padamu kalau gereja itu tidak apa-apa? Maksudku, aku cuma. Sebelum menyelesaikan perkataan istrinya, Pak Su itu dengan melotot ia menyela, sampai jumpa. Setelah itu ia meninggalkan rumahnya. Lalu Shin pun kembali berpindah. Terlihat para anggota gereja berteriak memanggil sang saintis dengan menangis. Namun tak jauh dari para pemuja saintis, terlihat Suho sedang memperhatikan situasi itu. Lalu Suho pun dikejutkan setelah melihat sang saintis. Lalu ia berkata, mustahil, kenapa kau ada di sini, Yoyun? Setelah itu Suho pun mengingat masa lalunya setelah melihat sang saintis. Di sini terlihat Suho sedang menatap seseorang kadet wanita di hadapannya yang sedang sekarat. Dan wanita itu bernama Baik Jion. Namun ingatan itu berakhir setelah layar sistem muncul. Reka ulang ingatan telah berakhir. Lalu Shin pun kembali di saat Suho sedang menginvestigasi sang korban. Sembari memegang kepalanya yang terasa sakit setelah melihat ingatan sang korban, lalu Heavenly Demon berkata, "Oh, takdir yang aneh." Setelah itu Suho berkata, "Ini
dan kejadian di masa lalu. Maksudmu semua itu terjadi karena Blood Demon menargetkanku? Entahlah, aku juga tidak yakin. Tapi aku takkan berspekulasi pada niat tidak masuk akalnya. Tapi itu bukanlah hal yang mustahil. Dan Blood Demon mungkin saja melakukan ini untuk menyingkirkanmu selagi kau masih kecil. Setelah itu Suho bergumam sembari mengingat masa lalunya. Baik, Yoyeon adalah rekan yang melakukan raid dungeon bersamaku ketika aku masih di akademi. Dan dia satu-satunya saudara baik Jiun. Namun siapa sangka dia berhubungan dengan insiden ini. Dan dia disembah sebagai saintis gereja keselamatan. Jangan-jangan sebelum menyelesaikan perkataannya, Heavenly Demon menyela. Mungkin ini gara-gara aku. Itu yang kau pikirkan, bukan? Ah, iya benar, ucap Suho. Tapi itu mungkin saja. Dilihat dari pengalamanmu di dunia ini, sebenarnya ada kemungkinan besar kau penyebabnya, ucap Heavenly Demon. Suho menanggapi, pokoknya semuanya sudah berlalu dan itu tidak ada yang berubah. Sekarang aku akan mencari Blood Demon dan membalaskan dendamku. Aha, aku tidak mengatakan apapun. Jadi lakukan sesukamu, ucap Heavenly Demon dengan senyum gembiranya. Setelah itu Heavenly Demon bergumam. Dia cepat tenang setelah terguncang barusan. Walaupun ada banyak bidang di mana dia masih kurang untuk menjadi muridku, tapi kekuatan mentalnya terbukti. Ah, ini menjadi semakin menarik. Setelah melihat Suho pergi, Heavenly Demon berkata, "Hei kau, mau pergi kemana?" Suho menanggapi, "Aku mendapatkan informasi yang berguna. Saintis mereka aku tahu di mana Yoyun." Sementara itu, di lain tempat, terlihat sang saintis dengan bergetar tubuhnya ia berdoa, "Kalau dewa benar-benar ada, tolong selamatkan aku dari neraka ini. Dan aku rindu kakak. Dan juga kenapa aku bisa berakhir seperti ini. Aku hanya ingin seperti Jiun. Dan aku hanya ingin menjadi hunter yang membantu orang lain. Lalu kenapa aku jadi seperti ini? Aku merasa seperti orang bodoh." Setelah itu, Yoyun mengingat masa kecilnya ketika kakaknya menolong seseorang yang terluka. Lalu setelah melihat kakaknya menolong orang, Yoyun kecil berkata, "Aku ingin menjadi healer sepertimu." Kakaknya menanggapi, "Jangan khawatir, kau akan awaken juga." Katanya genetik berperan penting dalam awakening. Mungkin saja kau akan memiliki kemampuan yang lebih hebat dariku. Yang benar, ucap Yoyun kecil. Tentu saja, timpa kakaknya. Setelah itu Yoyun berkata, "Kalau aku tahu bahwa itu adalah saat terakhirku, aku melihatnya, aku akan menghentikannya lebih keras lagi. Dan kalau dia tidak pergi ke akademi, kemungkinan aku bisa terhindar. Jadi seperti ini. Dan kau Jiun, kaulah satu-satunya keluargaku, dan aku takkan pernah melihatmu lagi. Dan ketika kemampuanku awaken, kau sudah tiada. Satu-satunya yang mendekatiku, yang tidak memiliki orang untuk berbagi pencapaianku, adalah bayangan. Dan bayangan itu tidak diketahui di mana ujungnya." Setelah itu, Uskup Raimon memintaku untuk memanggilnya Bapak. Dan aku menjadi juru selamat dari kultus yang dikenal dengan nama Gereja Keselamatan. Namun ini hanya kemampuan penyembuhan. Tapi mereka menyebutnya keajaiban atau keselamatan. Dan itu sangat konyol sekali. Aku bahkan tidak bisa menyelamatkan diriku sendiri. Namun setelah itu Shin pun beralih ke Suho yang telah sampai di kediaman Yoyun. Di sini Heavenly Demon memeriksa dengan auranya. "Sepertinya kita berada di tempat yang benar. Aku merasakan energi Blood Demon. Dan ini lebih kuat dari sebelumnya. Sepertinya kita akan berhadapan dengan musuh yang cukup kuat kali ini." Setelah itu Shin pun berakhir. Tunggu kelanjutannya hanya di My Chris Channel. Sampai jumpa kembali di next video. Bye bye.